Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan tugas kita seperti biasanya. Tak lupa salawat beriring salam. Mari sama-sama kita sampaikan kepangkuan dan kepakuan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Sukamakmur. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 14 Sukamakmur. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kesempatannya sehingga dapat mengikuti kegiatan hari ini, yaitu tentang diskriminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu pada program kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentu saja di saat mendengar budaya positif, kira-kira apa yang tergambar dari Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif? Kebiasaan yang baik. Iya, benar sekali Ibu. Jadi budaya positif itu kebiasaan yang baik. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Selain kebiasaan yang baik, Pak Hasan mungkin? Kebiasaan yang sering kita lakukan para pendidik. Iya, kebiasaan atau kegiatan yang sering kita lakukan di pagi hari, setiap harinya. Jadi alhamdulillah kita sudah menerapkan kebiasaan baik ini setiap hari, yaitu dimulai dari hari Senin. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan yaitu upacara. Di sini kita mengharapkan murid-murid kita memiliki sikap nasionalisme. Kemudian kita mengharapkan murid kita itu memiliki sikap disiplin. Kemudian untuk hari Selasa, senam. Di situ kita ingin anak-anak kita selain memiliki kecerdasan secara kognitif atau afektif, kita juga ingin murid-murid kita ini tubuhnya sehat sehingga belajarnya lebih baik lagi. Kemudian untuk hari Rabu kita ada literasi membaca. Di sini juga kita ingin murid-murid kita memiliki kemampuan atau sikap percaya diri tampil di depan teman-temannya yang lain. Dan untuk hari Kamis dengan hari Jumat yaitu ayat pendek, dan Asmaul Husna. Untuk hari Jumatnya kita yasinan. Nah, di situ kita ingin kita taat dalam beribadah dan meningkatkan keimanan dia kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Nah, untuk hari Sabtu sama juga kita senang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan melihat secara bersama tentang konsep inti budaya positif. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu tentu saja pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini, pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Iya. Memang sebaiknya kita menerapkan pembelajaran itu yang berpusat pada murid. Di situ
kita ingin murid-murid kita lah yang aktif. Kita sebagai fasilitator menyediakan segala kebutuhan murid. Nah, di sini tentu saja sudah sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, kita ingin mewujudkan anak-anak kita yang memiliki akhlak atau kepribadian yang baik, berakhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Di sini kita mengharapkan murid-murid kita mencintai kebudayaannya masing-masing dan menghargai budaya orang lain. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia banyak bermacam ragam budaya, sehingga di sini kita perlu memberikan bimbingan kepada mereka untuk mengetahui budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian bergotong royong. Arti di sini bukan saja bekerja sama di lingkungan sekolah atau bergotong royong itu membersihkan lingkungan sekolah, tapi di sini bergotong royong kita harapkan murid-murid kita bisa bekerja sama, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Kemudian kreatif. Jadi anak-anak kita harapkan bisa kreatif, bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang cemerlang dalam sebuah proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas maupun di luar kelas. Kemudian bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Ada miskonsepsi Bapak Ibu tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan di sini kita sebagai guru sebaiknya tidak boleh memaksa murid-murid kita. Bukan berarti kita memberikan kebebasan, tapi kita mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan pelaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, kita mengharapkan bahwasanya dalam diri murid kita itu tumbuhnya motivasi intrinsik. Jadi di sini jika memang murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, dia akan sadar atau memiliki kesadaran untuk belajar, untuk mau menghargai orang lain atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah dengan sendirinya. Kemudian
nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati, yaitu seperti yang tadi sudah kita sebutkan, profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan loba, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai yang kedua yaitu Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini nilai yang terkandung yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ketiga poin nilai kebajikan inilah yang kita harapkan tumbuh pada murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita lihat bersama-sama, yaitu ada 5 aspek kebutuhan dasar manusia. Jadi kelima kebutuhan dasar ini kita harapkan terpenuhi pada murid-murid kita. Bisa kita bayangkan jika di poin pertama saja Bapak Ibu, di bertahan hidup. Nah, di situ jika murid kita tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, apa yang terjadi? Ya, tidak fokus sama apa Bu Nur Hadijah? Iya, lapar. Kemudian kalau misalnya kasih sayang dan rasa diterima, nah itu seperti apa anak yang mengalami kekurangan dari aspek kasih sayang dan rasa diterima ini? Ya, iya, dikucilkan, minder, karena dia ingin diperhatikan. Ada juga kalau misalnya bahasa ininya caper, ya kan? Nah, di situ sehingga kita melihat anak tersebut tentunya memiliki kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa saja di sekolah, bisa juga di rumah mereka. Sehingga semuanya harus terpenuhi. Kalau di penguasaan, ada model anak yang saya yang paling bisa di kelas ini. Kira-kira ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Iya, saya yang paling pandai, saya yang paling bagus tulisannya kalau yang anak kelas rendah. Nah, di situ berarti di aspek penguasaannya yang mereka kurang. Nah, kemudian kebebasan. Ada yang anak mengeluh, aduh Bu, jangan belajar di kelas saja. Kita belajar di luar kelas atau di perpustakaan. Nah, itu jadi aspek kebebasan yang harus kita penuhi. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Kelima kebutuhan dasar ini kita harapkan kita sebagai seorang guru bisa memenuhinya dengan baik. Kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik. Apa saja yang ada dalam motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi jika murid-murid kita masih memiliki motivasi intrinsik, jadi dia melakukan segala sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan saja atau hukuman. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Jadi jika anak-anak tersebut hanya memiliki motivasi ekstrinsik saja, dia tepat waktu. Alasannya kenapa? Karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak terkadang bisa saja kita sebagai guru atau orang tua di rumah ingin untuk semester ini
kamu harus dapat peringkat 1. Nanti ibu belikan hadiah. Nah, itu berarti jika anak tersebut memang mendapat peringkat 1, itu karena motivasi orang tua itu adalah ekstrinsik. Karena dia mengharapkan penghargaan atau imbalan. Kemudian kita melihat lagi, kalau misalnya motivasi intrinsik di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik ini memang sudah tertanam nilai kebajikan di dalam diri murid tersebut. Jadi walaupun tidak dipaksa datang tepat waktu, anak tersebut tetap tepat waktu karena sudah ada kesadaran dalam diri mereka. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman Bapak Ibu itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau fisikis. Nah, jadi sebagai contoh misalnya di saat kita melakukan pembelajaran ada anak yang datang terlambat. Jika kita melakukan tindakan langsung, ini kamu datang terlambat, ayo kamu berdiri di depan kelas. Itu termasuk apa? Hukuman atau apa? Iya, hukuman. Jadi anak tersebut tidak tahu apa yang akan kita lakukan dengan dia karena dia terlambat. Disitulah dinamakan dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, jika ada anak datang terlambat, kita tidak langsung menyuruh dia untuk maju ke depan. Kita tanya dulu, kamu kenapa terlambat? Ini untuk besok, Ibu harapkan kamu jangan terlambat, tapi berjanji jika kamu terlambat, misalnya apa gitu perjanjiannya, itulah yang dinamakan dengan konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat tidak nyaman memang, karena memang ada sanksinya tetap, tapi sudah disepakati. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini yang paling baik itu Bapak Ibu yang kita terapkan adalah restitusi. Di sini karena kita berkolaborasi dengan anak tentang segala sikap mereka yang tidak sesuai. Di sini kita cari solusinya. Jika memang terlambat, kenapa? Dan jika memang faktor dari keluarga, kita cari solusi yang terbaik. Itulah tindakan dari restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi ini yang sering kita terapkan itu yang mana? Jujur aja. Pemantau, iya. Pak Hasan? Manajer. Iya. Kalau yang lain? Teman. Jadi kita sebagai guru itu bisa menduduki 5 posisi ini. Bisa sebagai pemhukum juga bisa, pembuat merasa bersalah juga bisa, sebagai teman juga bisa, pemantau juga bisa, dan manajer juga bisa. Tapi yang paling baik dari 5 posisi ini adalah sebagai manajer. Jadi di sini kalau kita sebagai manajer, kita selain bertanya masalah yang ada pada murid, kita juga akan mencari solusi dan menanyakan kepada murid solusi yang terbaik bagi dia dan bagi semuanya. Jadi diharapkan kita di sini menerapkan posisi yaitu sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contoh kalau misalnya kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, berarti itu enggak hukumannya. Kemudian
pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kepada kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu jika memang pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Kalau itu bapak ibu ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu jika memang sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini yang paling bijak itu adalah posisi yang terakhir. Kita tidak menghakimi atau menghukum murid jika ada sikap mereka yang tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti tadi juga kita katakan bahwa keyakinan kelas di sini kita sama-sama nilai apa yang kita yakini dan kita sepakati yang akan diterapkan nanti di kelas. Di situ kita akan melakukan kesepakatan bersama murid tentang nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita sepakati. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, berarti singkat di sini. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya terlibat. Kalau peraturan kelas mungkin kita di kantor buat terus itu peraturannya apa, yang melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas di sini kedua belah pihak terlibat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahapannya itu yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh kata-katanya yang termasuk ke dalam ini poin yang pertama. Dan yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, Bapak Ibu, sebagai refleksi kita pada kegiatan hari ini, ayo kita sama-sama menyaksikan video berikut sebagai refleksi kita sebagai seorang guru selama ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang
terlambat kota dengan sesuatu hukum, kau tidak pasti kau. Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini, kenapa kau selalu terlambat dan malam kemarin kau tidak masuk. Kaila, jelaskan kau. Jangan kau. Kaila. Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena rumahku dengan berjaga. Terus datang ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit sebab makan dulu mamaku dan saya ke sekolah. Hari ketiga kembali saya tidak masuk sekolah. Ini mamaku. Bapakku suruh dari sini. Bapakku tidak masuk sekolah nih. Saya kira kalian semua melepaskan kak. Lepaskan pak. Lepar. Saya kira kita mau. Bagaimana bahasa Bapak Ibu setelah menonton video ini? Nggak bisa berkata-kata. Itu adalah gambaran atau refleksi kita sebagai seorang guru selama ini. Mungkin kita harus lebih lagi memahami murid kita karena ini merupakan salah satu contoh dari beberapa kejadian yang dialami murid-murid kita. Jadi ketika murid terlambat atau dia tidak mau belajar di sekolah, mungkin saja ada masalah atau beban yang sangat besar yang mereka alami, sehingga di sekolah pun istilahnya dia tidak fokus. Jadi di sini kita diharapkan lebih memahami murid-murid kita. Dan Bapak Ibu, dengan akhirnya video ini, maka pemaparan saya juga saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa ya, Nak. Duduk siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
lagu nasional untuk bulan ini kita menyanyikan lagu 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ya, semuanya bangun Sylvie. Berdiri semuanya, sudah siap? Sudah siap? Ya. 1, 2, 3. Tangannya semua seperti ini. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka. Selama masih kita berjaya, kita tetap setia, memerdekakan Indonesia. Kita tetap setia, memerdekakan kita. Nah, seperti biasa, tepuk wow. Tepuk wow. Nah, duduk kembali. Nah, anak-anak ibu semuanya hari ini semuanya sehat. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar seperti biasa. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dua angka. Nah, untuk hari ini di awal pembelajaran kita akan mencoba menyusun sebuah keyakinan kelas. Apa anak-anak? Keyakinan kelas. Nah, hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Hari Senin tanggal 19. Nah, ya, coba dengar semuanya. Tadi sudah Ibu katakan kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti kalian bebas mengungkapkan pendapat kalian, kira-kira kelas seperti apa yang kalian inginkan. Nah, anak-anak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Ayo, siapa yang tahu? Akilun, siapa yang tahu? Iya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan apa saja yang kita sepakati dan kita buat di kelas kita. Kelas berapa ini? Iya. Siapa yang masih semangat belajar di sini? Kurang semangat. Siapa yang masih semangat belajar di sini? Jadi kita akan membuat sebuah keyakinan kelas atau nilai-nilai kebaikan yang semua nanti kita sepakati. Ya. Apakah kalian bersedia? Mau semuanya? Nah, untuk kalian nanti menulis apa yang kalian inginkan nanti kita buat di kelas kita, Ibu sudah mempersiapkan post-it ini. Nanti bisa kalian tulis di sini. Satu orang satu, nanti Ibu akan bagikan. Ada pertanyaan? Ada? Ada apa tidak ada? Tidak ada, berarti sekarang bagikan ya. Yang ada airnya ini di belakang. Nah, nanti bisa kita tempelkan. Seperti Ibu letakkan ini, beginilah kalian menulisnya. Tunggu sebentar. Pegang aja dulu. Semuanya coba keluarkan
Nggak bisa nih, nggak terbalik. Tulis Akilun. Akilun. Di sini tulisnya. Di sini. Ini nggak boleh. Iya. Iya, terus terus. Ya, yang sudah siap simpan dulu. Kita tunggu kawan-kawan yang belum selesai. Iya, boleh. Sudah siap. Udah siap? Nah, boleh. Ya. Zaki, Esa. Ya, boleh. Sudah siap, Bu. Sudah selesai. Bu, sudah siap, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Ya, sudah siap. Ya, semuanya sudah selesai. Tunggu dulu. Siapa? Nora belum. Udah siap. Ya. Simpan dulu yang sudah siap, simpan dulu. Nah, supaya nanti waktu nempelnya jangan terburu-buru, jangan berdesak-desakan. Yang ibu persilakan itu dulu yang bangun. Kata yang ibu persilakan nanti itu dulu yang bangun ya. Bergantian. Sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi bisa yang menempel terlebih dahulu. Zaki. Yang sebelah sini dulu. Farhan dulu. Boleh? Bangun dulu yang sini. Ayo ikut ibu. Di sini kita tempelnya. Ini tunggu dulu. Soalnya, Bu, Pak. Ya, coba ke sini bawa. Ke sini tempel ya. Ya, tempel yang rapi. Iya. Ini. Iya, bisa. Nah, boleh. Ya. Boleh kembali. Yang sudah selesai boleh kembali duduk. Sekarang yang sebelah sini. Zaki, kita tempel sama-sama. Nora. Ke sini dulu. Di sini dulu. Ini masih ada kosong. Iya. Akilun. Nah, ini masih ada satu lagi di sini. Nah, ini di sini. Iya, ini dulu. Iya. Udah, yang udah selesai ke tempat duduk lagi. Iya. Coba lagi yang baris di belakang. Farhan. Nah, iya. Gak apa-apa, nanti ada lagi yang ini. Yumna di sini. Biar nggak kosong. Syahida. Enggak, itu simpan aja. Udah, coba dulu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua kalau sudah bisa menempel keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Jadi yang rapi semuanya. Sekarang ibu baca 1 per 1.
Jadi dari semua keyakinan jelas yang sudah kalian buat, kita simpulkan sama-sama. Ya, coba perhatikan. Berarti kita buat nomor 1. Nah, yang tadi piket. Nah, kalau piket itu apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh piket? Membersihkan kelas. Iya, kemudian di luar. Kelas. Iya, bersihkan juga. Jadi kalau kita piket, kita harus datang bagaimana? Lebih cepat. Kalau tidak lebih cepat, tidak sempat mengerjakan piket. Zaki. Berarti nomor 1 apa? Coba kita sebutkan bersama. Melaksanakan piket. Nampak semuanya? Kemudian nomor 2 apa lagi? Tadi ada ibu dengar di sini bersikap baik dengan teman. Nah, kalau ibu buat seperti ini boleh tidak? Saling menghargai antar teman dan dengan bu. Boleh seperti itu? Boleh. Mana suaranya? Iya, harus besar suaranya. Saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati. Nah, coba perhatikan semuanya. Saling menghargai ini siapa saja? Antar teman sekelas, antar teman antar sekolah juga kita harus saling menghargai. Kalau yang kita hormati siapa? Iya, kalau di sekolah siapa? Guru, bapak, ibu, guru. Siapapun yang masuk di kelas ini, bapak atau ibu guru, kita semuanya harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga, apa? Tadi banyak yang sudah menulis tidak boleh menyontek, ya kan? Ada kan yang tulis tadi? Ada. Kalau tidak menyontek, berarti kita harus bersikap apa? Iya, selain baik apa? Harus jujur. Coba semuanya. Iya, jadi kalau kita bersikap jujur, kita tidak boleh lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat temannya atau sama dengan menyontek. Itu tidak boleh. Berarti kesepakatan yang ketiga itu kita harus bersikap jujur. Ya. Bersikap jujur.
Putri, duduk. Iya, mendengarkan guru. Menjelaskan ya. Siap. Terus tadi kita lihat lagi, bersihin kelas tadi udah nomor 1. Terus mendengarkan guru sudah, tidak menyontek, sudah masuk, bersikap jujur. Terus menghargai udah sini. Nah, yang terakhir satu lagi, mungkin kalian kurang mengerti tadi makanya tidak tersebut. Nah, diutamakan boleh. Boleh. Stop bully. Apa itu bully? Bukan bully, bully. Apa itu? Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengolok-olokkan teman. Itu namanya bully. Kalau dia namanya Akilul, jangan kita panggil lain. Karena saya Farhan, panggil Jarwo, itu nggak boleh. Itu namanya bully, mengejek-ejek teman. Boleh? Boleh kita ejek-ejek teman? Iya, panggil namanya sesuai namanya yang sebenarnya. Jadi yang terakhir ini Ibu tambahkan stop bully. Nah, sudah cukup? Sudah. Ayo kita sebutkan sama-sama supaya membantu kita untuk mengingat. Nah, keyakinan kelas. Semuanya. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Yang pertama apa? Melaksanakan piket. Iya. Nomor 2, saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati. Coba ulang. Orang kompak. Coba dengar ibu dulu. Dengar ibu dulu. Saling menghargai dan menghormati. Nah, 3. Bersikap jujur. 4. Mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Nomor 5, stop bully. Apa itu tadi bully? Mengejek teman, kemudian mengata-ngatakan teman dengan nama yang bukan sebenarnya. Nah, semuanya di sini senang sudah sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Kurang besar suaranya. Oh, senang. Seperti apa senyumnya atau ininya, ekspresinya? Iya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih karena kita semuanya tadi sudah sama-sama membuat kesepakatan kelas untuk kita, yaitu kelas 2. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita sepakati itu harus kita jalankan dengan konsisten. Apa itu konsisten? Baik. Iya, dengan baik. Setiap hari harus kita lakukan apa yang sudah kita sepakati. Nah, jelas semuanya? Jelas. Ya, sepakat semuanya? Sepakat. Iya.
saya Sylvia. Hari ini saya sangat senang. Keyakinan kelas sangat penting. Saya bertanggung jawab. Assalamualaikum Bu. Nama saya Syahira. Saya kelas 2. Keyakinan kelas sangat penting Bu. Kami jadi disiplin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Nama saya Yumnas. Perasaan saya sangat senang. Saya kelas 2. Keyakinan kelas sangat penting. Kami jadi disiplin.